Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukuna, semoga kalian sehat semua, semangat dan selalu berdoa kepada Allah ya. Zikir pagi, sholat subuh tidak terlambat ya, Masya Allah ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Untuk Ananda Lisa dan Hilya semoga diberi kesabaran dan pertolongan dari Allah. Untuk Syakira semoga lekas sembuh ya. Barakallahu fiik. Kali ini kita sampai tema 5. Subtema 1, muatan IPA. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu dan semakin tambah iman kita ya. Oke, selalu ceria dan semangat. Materi IPA kali ini ya ada 3 poin, yaitu tentang rantai makanan ya halaman 57 dan aliran energi halaman 63 serta simbiosis halaman 79. Yuk semangat, kita mulai dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, contoh produsen yaitu rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Coba ceritakan rantai makanan di halaman 60. Adapun konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Setelah kita kepada konsumen ya. Di dalam rantai makanan, konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau memakan produsen. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor, contohnya rusa, kelinci, dan belalang atau kerbau, kambing. Ya. Konsumen tingkat 2 yang nomor 2 yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivor dan omnivor, contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Yang ketiga, konsumen puncak yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya, contohnya singa, elang, dan harimau. Pengurai ya. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk lain yang telah mati. Pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Contoh pengurai adalah cacing tanah, jamur, dan bakteri. Ayo semangat, tidak boleh ngantuk ya. Senyum. Ayo cuci muka. Ya, rantai makanan. Oke, perhatikan rantai makanan berikut. Gambar tersebut menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan tersebut dimulai dari padi. Oke, padi dimakan oleh tikus, ya tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Perhatikan urutan nomornya ya. Nah, bangkai burung elang membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Kita ngintip yang di lautan. Nah, bagaimana ya? Yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Nah, fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen pertama adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen kedua adalah ikan-ikan kecil, konsumen ketiga adalah ikan-ikan sedang. Nah, konsumen keempat adalah ikan besar. Nah, urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang ya, dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut.
Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, uraikan ekosistem kolam halaman 62. Perhatikan diagram rantai makanan ya. 1. Produsen dimakan oleh lihat panahnya. Konsumen 1, ya konsumen 1 dimakan konsumen 2, konsumen 2 mati, ya kemudian membusuk dimakan pengurai, ya diuraikan sebagai pupuk bagi produsen. Itulah terus-menerus bentuk suatu rantai makanan. Ya, kita sampai ke aliran energi halaman 63 ya. Aliran energi itu bisa disebutkan juga siklus nutrien. Oke. Ciri makhluk hidup adalah salah satunya memerlukan makan. Nah, makanan di dalam tubuh akan diubah menjadi energi. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain. Begitu juga manusia. Lalu bagaimana tumbuhan ya untuk mendapatkan energi? Nah, tumbuhan mendapatkan energi dari proses fotosintesis dengan bantuan energi matahari. Proses fotosintesis tidak akan berlangsung tanpa adanya energi matahari, sehingga dapat dikatakan sumber energi makhluk hidup di bumi berasal dari matahari. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup itu mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Nah, di dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Pada peristiwa siklus nutrien berpindah dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lain. Nah, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukungnya. Di sekeliling kita dijumpai juga banyak bentuk saling ketergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan kelompok tak hidup lainnya. Inilah yang disebut hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Perhatikan gambar ya, ada rantai makan di bawah ini ya. Rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di samping ya, terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, selain ketergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Di buku halaman 79 ya, di video Ibu ringkas ya dengan praktis saja. Apa itu simbiosis mutualisme? Ya, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Nah, kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Hubungan lebah dan bunga. Nah, lihat gambarnya di situ ada ya. Tadi di depan juga ada gambarnya. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Ya. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan.
Kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Contohnya hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut anggrek tidak merugikan. Ketiga, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contoh, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang kedua adalah predasi. Bagian B Predasi adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Pada interaksi ini salah satu makhluk hidup memangsa dan makhluk hidup lainnya sebagai prey yang dimangsa. Predasi dapat dilihat jelas pada rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antara konsumen 1 oleh konsumen 2 dan konsumen 2 oleh konsumen 3 dan seterusnya. Hubungan antar makhluk hidup yang ketiga adalah kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antar dua makhluk hidup atau lebih untuk memperebutkan sumber daya yang sama di tempat yang sama. Adapun sumber daya yang diperebutkan adalah makanan, air, maupun tempat tinggal. Contohnya, persaingan mendapatkan air antara kelompok zebra dan zarapah di ekosistem padang rumput. Demikian yang bisa Ibu Puji sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.